Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran yang dipersembahkan oleh Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Media pembelajaran ini akan membahas mengenai volume bangun ruang sisi datar, prisma dan limas untuk SMP MTS kelas 8. Indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi prisma dan limas. Yang kedua, siswa dapat menentukan volume prisma dan limas. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang volume prisma dan limas. Selanjutnya, kita masuk pada halaman menu. Dan menu yang tersedia yaitu materi, contoh soal, latihan soal, dan game. Pertama, kita akan masuk pada materi. Kita akan tekan tombol materi. Pada menu materi terdapat dua pilihan materi, yaitu prisma dan limas. Pertama, misalkan kita memilih materi prisma, maka kita tekan tulisan prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang sama bentuk dan ukurannya. Semua sisi bagian samping sebuah prisma berbentuk persegi panjang. Di bawah ini merupakan contoh macam-macam prisma. Pertama, prisma segitiga karena memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga. Yang kedua, yaitu prisma segi lima karena memiliki alas dan tutup berbentuk segi lima. Yang ketiga yaitu prisma segi enam karena memiliki alas dan tutup berbentuk segi enam. Dan masih banyak macam-macam prisma yang lain. Selanjutnya yaitu tentang volume prisma. Di sini terdapat sebuah balok PQRS TUVW. Seandainya kita membagi menjadi dua bagian, maka akan menjadi dua prisma segitiga. Sehingga volume prisma segitiga kita dapat memperolehnya yaitu setengah kali volume balok PQRS TUVW, di mana volume balok kita memperolehnya yaitu PQ kali QR kali QU. PQ kali QR merupakan luas bidang dari PQRS, sehingga kita dapat memperolehnya setengah kali luas bidang PQRS kali QU. Luas bidang PQRS kita dapat membagi dua bagian yaitu luas segitiga PQS dan luas segitiga QRS. Jadi setengah kali luas segitiga PQS ditambah luas segitiga QRS kali QU. Dikarenakan luas segitiga PQS sama dengan luas segitiga QRS, kita dapat menulisnya menjadi setengah kali 2 kali luas segitiga PQS kali QU. Sehingga sama dengan luas segitiga PQS kali QU. Luas segitiga PQS itu sendiri merupakan luas alas dari prisma segitiga dan QU merupakan tinggi dari prisma segitiga, sehingga kita dapat memperoleh rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Demikian materi prisma. Selanjutnya kita masuki materi selanjutnya yaitu dengan menekan tombol materi. Kemudian kita lanjutkan pada materi limas. Lalu pilih tulisan limas. Limas adalah bangun ruang yang terdiri dari bidang alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Di bawah ini terdapat beberapa contoh dari limas. Selanjutnya yaitu kita akan membuktikan volume limas, yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Kenapa?
Terlebih dahulu kita ingat volume kubus. Di sini terdapat sebuah kubus. Jika kita memotongnya menurut diagonalnya, maka kubus akan terbelah menjadi 6. Kita lihat seperti yang digambar. Jadi, volume limas diperoleh dari volume kubus dibagi 6. Volume kubus itu sendiri yaitu sisi kali sisi kali sisi. Sehingga 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi yaitu merupakan luas alas dari kubus, sedangkan sisi berikutnya yaitu tinggi dari kubus, sehingga kita dapat memperolehnya yaitu 1/6 luas alas kali tinggi. Karena tinggi limas yaitu setengah tinggi kubus, maka volume limas yaitu 1/6 kali luas alas kali 2 tinggi limas, sehingga menjadi 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi volume limas segi N sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Pembuktian lain volume limas adalah sebagai berikut. Misalkan kita memiliki limas yang ukuran alasnya sama dengan alas kubus, maka apabila limas tersebut diisi air dan dituangkan dalam kubus, maka kubus akan terisi penuh apabila air dalam limas dituangkan sebanyak 3 kali. Maka terbukti bahwa volume limas sama dengan 1/3 volume kubus. Silahkan kalian buktikan sendiri-sendiri. Jika alas kubus dan limas sama, serta tinggi limas setengah dari tinggi kubus, maka akan terbukti bahwa volume limas sama dengan 1/3 volume kubus. Selanjutnya kita kembali ke menu materi. Karena menu materi prisma dan limas sudah kita bahas, maka kita kembali ke menu. Ya, di sini di menu terdapat materi, contoh soal, latihan soal, dan game. Untuk menu materi kita sudah bahas, selanjutnya kita ke menu contoh soal. Kita tekan tombol contoh soal. Pada menu contoh soal kita memiliki 2 contoh soal. 1 soal prisma dan 1 soal limas. Pertama, kita akan mempelajari contoh soal prisma. Maka klik pada tombol contoh yang ada di bawah tulisan prisma. Contoh prisma. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Maka kita dapat menjawabnya dengan cara volume sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 3 kali 4 kali 10. Jadi sama dengan 6 kali 10, sehingga volume prisma tersebut adalah 60 cm3. Kemudian kita kembali ke menu contoh soal. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal limas. Maka klik pada tombol contoh yang ada di bawah tulisan limas. Contoh limas. Limas segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alasnya 14 cm dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan tinggi limas dan volume limas.
Jika digambarkan maka bentuk limas seperti gambar di bawah ini. Kita lihat gambar di bawah ini. Untuk mencari tinggi limas gunakan teorema Pythagoras, yaitu ET sama dengan akar FT kuadrat dikurangi EF kuadrat. Dalam hal ini EF sama dengan setengah AB sama dengan 7 cm. Maka ET sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Sehingga akar 576 sama dengan 24 cm. Jadi tinggi limas adalah 24 cm. Volume limas dapat dicari dengan rumus V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga kali 14 kali 14 kali 24. Sehingga kita dapat memperoleh volume limas yaitu 1568 cm kubik atau 1,568 liter. Setelah contoh soal limas kita sudah bahas, selanjutnya kita kembali ke contoh soal. Kita tekan tombol contoh soal. Dikarenakan dari contoh soal kita semuanya sudah dibahas, maka kita beranjak ke menu utama. Kita masuk ke menu utama. Dari menu utama kita pilih menu latihan soal. Kita tekan tombol latihan soal. Pada menu latihan soal terdapat 10 latihan soal. Yang pertama ada 5 latihan soal untuk prisma, kemudian 5 latihan soal untuk limas. Yang pertama kita akan membahas latihan untuk prisma. Kita klik latihan 1 pada tulisan di bawah prisma. Latihan soal prisma yang pertama. Perhatikan gambar prisma di bawah berikut. Dari gambar prisma trapesium tersebut, berapa luas alas prisma atau luas ABCD dan volume prisma ABCD EFGH. Di sini terdapat pilihan jawaban. A 57 cm persegi dan 798 cm kubik. B 75 cm persegi dan 798 cm kubik. C 57 cm persegi dan 789 cm kubik. D 75 cm persegi dan 789 cm kubik. Silakan adik-adik kerjakan, kami beri waktu terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita sama-sama mencocokkan jawabannya. Apakah ada yang milih jawaban yang B? Ya, ternyata ada yang milih jawaban B. Maka kita klik tombol B. Ya, ternyata jawabannya salah.
Kita coba lagi. Kita coba lagi dengan cara mengklik tombol coba lagi. Ya, kita pilih jawaban berikutnya. Oh, ada yang milih A. Kita pilih yang A. Ya, ternyata jawaban yang A benar. Untuk mengetahui penyelesaiannya, kita klik tombol penyelesaian. Penyelesaian latihan 1 untuk prisma. Luas alas prisma, luas ABCD merupakan luas trapesium, maka luas ABCD sama dengan setengah kali CD ditambah AB dikali AD. Luas ABCD sama dengan setengah kali 7 ditambah 12 dikali 6. Jadi luas ABCD sama dengan 57 cm persegi. Selanjutnya untuk volume prisma ABCD EFGH, maka V sama dengan luas ABCD dikali AE. V sama dengan 57 kali 14. Jadi volume dari prisma sama dengan 798 cm kubik. Untuk latihan selanjutnya, kita pilih tombol latihan soal. Kita beranjak ke latihan soal yang kedua untuk prisma, maka kita tekan tombol latihan 2 di bawah tulisan prisma. Latihan soal kedua untuk prisma. Sebuah prisma tegak memiliki volume 432 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Berapa tinggi prisma tersebut? Di sini terdapat pilihan jawaban yang A 24 cm, B 48 cm, C 18 cm, D 36 cm. Silahkan adik-adik mencoba mengerjakan untuk latihan soal yang kedua. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bersama-sama mencocokkan jawaban kita. Apakah ada yang milih jawaban A? Ya, ternyata ada. Maka kita pilih pilihan jawaban A. Kita klik. Ya, ternyata jawabannya salah. Kita klik coba lagi untuk mengetahui jawaban yang benar. Kita pilih yang C. Apakah ada yang jawab C? Ya, ada. Kita pilih tombol C. Klik. Oh, ternyata jawaban benar. Untuk mengetahui penyelesaian, kenapa jawabannya yang C? Kita klik tombol penyelesaian. Penyelesaian latihan soal kedua untuk prisma.
Hitung luas segitiga terlebih dahulu, yakni setengah kali 6 kali 8. Jadi luas segitiga sama dengan 24 cm persegi. Selanjutnya, hitung tinggi prisma dengan rumus V sama dengan luas segitiga kali tinggi. Kita ketahui volume prisma sama dengan 432 dan luas segitiga sama dengan 24, maka kita dapat memperoleh tinggi prisma sama dengan 432 dibagi 24. Jadi tinggi prisma sama dengan 18 cm. Untuk melanjutkan latihan soal berikutnya, kita pilih tombol latihan soal. Ya, untuk latihan 1 dan 2 untuk prisma kita sudah bahas. Kita beranjak ke latihan soal yang ketiga. Kita pilih latihan soal 3 di bawah prisma. Latihan soal ketiga untuk prisma. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga memiliki bagian pintu depan dan belakang. Berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi masing-masing 2 meter dan 2,5 meter. Jika panjang tinggi tenda 3 meter, tentukanlah volume tenda tersebut. Di sini terdapat pilihan jawaban: A 2,5 meter kubik, B 5 meter kubik, C 7,5 meter kubik, D 10 meter kubik. Silahkan adik-adik terlebih dahulu mengerjakan latihan soal yang ketiga. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bersama-sama mencocokkan jawaban. Kita pilih yang D. Apakah ada yang jawab D? Ya, ternyata ada. Kita klik tombol D. Ternyata jawaban D salah. Maka kita coba lagi. Kita klik tombol coba lagi. Ya, selanjutnya kita pilih yang C misal. Oh, ternyata ada yang jawab C. Kita pilih yang C. Ya, benar. Jawabannya benar. Untuk mengetahui jawaban kenapa yang C yang benar, kita klik tombol penyelesaian. Penyelesaian latihan soal ketiga untuk prisma. V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali A kali T kali T prisma. Setengah kali 2 kali 2,5 kali 3. Sama dengan 2,5 kali 3. Jadi volume prisma segitiga sama dengan 7,5 meter kubik. Jadi volume tenda tersebut dapat kita ketahui sama dengan 7,5 meter kubik. Untuk latihan soal berikutnya, kita tekan tombol latihan soal. Kita sudah latihan soal untuk prisma, yaitu latihan soal 1, 2, 3. Jadi kita latihan soal yang keempat.
kita pilih tombol latihan soal 4 di bawah Prisma. Latihan soal 4 untuk Prisma. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 70 meter dan lebar 65 meter. Lapangan tersebut digenangi air setinggi 30 cm. Berapa liter air yang mengenangi lapangan itu? Dengan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Di sini terdapat pilihan jawaban. A. 1.356.000 liter. B. 1.365.000 liter. C. 1.536.000 liter. D. 1.563.000 liter. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bersama-sama mencocokkan jawaban. Kita pilih yang A. Apakah ada yang jawab A? Ya, ternyata ada yang pilih A, maka kita pilih A. Kita klik. Ya, ternyata jawabannya salah. Maka kita coba lagi. Kita klik tombol coba lagi. Ya, jawaban berikutnya kita misal pilih yang B. Apakah ada yang jawab B? Ya, ada. Kita klik B. Ya, ternyata jawabannya benar. Untuk mengetahui kenapa jawabannya B itu benar, maka kita klik penyelesaian. Penyelesaian latihan soal keempat untuk Prisma. Pertama, konversi satuannya terlebih dahulu, yakni panjang 70 meter sama dengan 700 desimeter. Lebar 65 meter sama dengan 650 desimeter. Tinggi sama dengan 30 cm sama dengan 3 desimeter. Jadi kita dapat mencari luas alasnya, yaitu panjang kali lebar. 700 desimeter kali 650 desimeter. Jadi luas alasnya dapat kita ketahui 4,55 kali 10 pangkat 5 desimeter persegi. Selanjutnya yaitu mencari volume untuk prisma. Maka kita dapat menulis rumusnya, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alas kita ketahui tadi 4,55 kali 10 pangkat 5 desimeter persegi kali 3 desimeter. Jadi volume prisma dapat kita ketahui sama dengan 1,365 kali 10 pangkat 6 desimeter kubik. Atau dalam satuan liter kita dapat menulisnya 1.365.000 liter. Selanjutnya untuk latihan soal berikutnya kita klik tombol latihan soal. Jadi berikutnya latihan soal kelima atau latihan soal terakhir untuk prisma. Maka kita klik latihan 5 di bawah tulisan prisma.
Latihan soal kelima untuk prisma. Hitunglah volume prisma tersebut. Di situ terdapat gambar prisma yaitu ABCD EFGH dengan pilihan jawaban A 130 cm kubik, B 135 cm kubik, C 140 cm kubik, D 145 cm kubik. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Yang diketahui di situ kita lihat pada gambar. Silahkan dikerjakan. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita sama-sama mencocokkan jawabannya. Apakah ada yang milih D? Ya, ternyata ada. Maka kita klik tombol D. Ya, ternyata jawabannya salah. Kita coba lagi. Kita pilih tombol coba lagi. Kita pilih jawaban berikutnya. Misal yang C. Apakah ada yang jawab C? Ya, ada. Kita pilih yang C. Ya, ternyata jawaban C benar. Untuk mengetahui penyelesaian dari soal yang kelima, kita klik penyelesaian. Penyelesaian latihan soal kelima untuk prisma. Pada gambar yang tadi terdapat bentuk bangun prisma ABCD EFGH dengan alasnya berbentuk trapesium ABCD. Untuk mencari volume dari prisma di atas, dapat kita gunakan rumus V sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas sama dengan luas trapesium, yaitu setengah kali AB ditambah CD kali AD. Sama dengan setengah kali 5 ditambah 2 kali 4 cm. Jadi luas alasnya sama dengan 14 cm persegi. Selanjutnya untuk volumenya, maka luas alas kali BF. Luas alas kita ketahui 14 cm dan BF-nya 10 cm. Jadi volume prisma trapesium sama dengan 140 cm kubik. Untuk latihan soal berikutnya, kita klik tombol latihan soal. Dari kelima latihan soal prisma kita sudah kerjakan semua. Kita latihan soal berikutnya yaitu latihan soal limas. Kita pilih latihan soal yang pertama pada limas, maka kita klik tombol latihan pertama di bawah tulisan limas. Latihan soal 1 untuk limas. Alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi segitiga pada bidang tegaknya adalah 10 cm, berapa tinggi limas dan volume limas tersebut? Di sini terdapat pilihan jawaban A 6 cm dan 384 cm kubik, B 8 cm dan 576 cm kubik.
C 6 cm dan 576 cm kubik, D 8 cm dan 384 cm kubik. Silahkan adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita cocokkan jawaban terlebih dahulu. Misal dari adik-adik yang milih yang C. Ya, ada yang milih C, kita klik tombol C. Oh, ternyata jawabannya salah. Maka kita coba lagi dengan klik tombol coba lagi. Selanjutnya, misal kita pilih yang D. Apakah ada yang jawab D? Ya, ada. Maka kita klik yang D. Ya, ternyata jawabannya benar. Jadi, untuk mengetahui kenapa jawaban D benar, kita klik penyelesaian. Penyelesaian latihan 1 untuk limas. Kita terlebih dahulu mencari tinggi limas adalah T sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Jadi tinggi limas sama dengan 8 cm. Maka volume limas tersebut adalah V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali 12 kali 12 kali 8. Jadi volume limas tersebut sama dengan 384 cm kubik. Untuk latihan soal berikutnya, kita tombol latihan soal. Selanjutnya kita beralih ke latihan soal kedua dari limas. Maka kita klik latihan 2 di bawah limas. Latihan soal kedua untuk limas. Suatu limas segi 4, alasnya berbentuk persegi dan volumenya 1350 cm kubik. Apabila tinggi limas tersebut 18 cm, tentukan panjang sisi alasnya. Dengan pilihan jawaban A 17 cm, B 18 cm, C 15 cm, D 16 cm. Silakan adik-adik kerjakan terlebih dahulu latihan soal yang kedua.
Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita cocokkan bersama-sama jawaban yang telah kita kerjakan. Apakah ada yang jawab A? Ya ada, maka kita klik yang A. Ternyata jawaban A salah. Kita coba lagi, klik tombol coba lagi. Ya, apakah ada yang jawab C? Ya ada, kita pilih yang C. Ya, ternyata jawaban yang C yang benar. Untuk mengetahui jawab C penyelesaiannya, kita tekan tombol penyelesaian. Penyelesaian latihan soal 2 untuk limas. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume kita ketahui 1350 sama dengan 1/3 kali luas alas kali 18. Jadi kita dapat mengetahui luas alasnya sama dengan 1350 dibagi 6. Jadi luas alas sama dengan 225 cm persegi. Dikarenakan alasnya berbentuk persegi, maka kita dapat mencari sisi-sisinya, yaitu dengan luas alas sama dengan sisi kali sisi. Luas alas kita ketahui 225, jadi sisi sama dengan akar 225. Sisi sama dengan 15 cm. Jadi panjang sisi alas 5 segi 4 adalah 15 cm. Untuk latihan soal berikutnya, kita tekan tombol latihan soal. Berikutnya kita latihan soal yang ketiga. Kita pilih latihan ketiga di bawah tulisan limas. Latihan soal ketiga untuk limas. Sebuah limas alasnya berbentuk jajar genjang. Alas dan tingginya masing-masing 12 cm dan 10 cm. Jika volume 1800 cm kubik, maka tinggi limas tersebut adalah, dengan pilihan jawabannya A 45 cm, B 40 cm, C 35 cm, D 30 cm. Silakan adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Ya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita cocokkan jawaban bersama-sama. Misalkan kita pilih yang D. Apakah ada yang jawab yang D? Ya, ada yang jawab yang D. Kita klik tombol D. Ya, ternyata jawabannya salah. Kita coba lagi, pilih tombol yang lain. Ya, kita klik yang A. Apakah ada yang jawab yang A? Ya, ada. Kita klik yang A. Ya, benar. Untuk kita mengetahui penyelesaiannya, kita klik tombol penyelesaian. Penyelesaian latihan ketiga untuk limas.
Luas alas sama dengan A kali T. 12 kali 10 sama dengan 120 cm persegi. Jadi kita dapat mencari volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Volume kita ketahui 1800 cm kubik sama dengan sepertiga kali 120 cm persegi kali T. Jadi kita dapat mengetahui T sama dengan 1800 dibagi 40. Jadi untuk nilai tingginya prisma sama dengan 45 cm. Untuk latihan soal berikutnya, kita klik latihan soal. Ya, berikutnya latihan soal yang keempat. Kita pilih tombol latihan 4 di bawah limas. Latihan soal keempat untuk limas. Suatu limas segi 4 alasnya berbentuk persegi dan volumenya 1350 cm kubik. Apabila tinggi limas tersebut 18 cm, tentukan panjang sisi alasnya. Di sini terdapat pilihan jawaban A 12 cm, B 13 cm, C 14 cm, D 15 cm. Silakan adik-adik terlebih dahulu mengerjakannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bersama-sama mencocokkan jawabannya. Apakah ada yang jawab C? Ya, kita klik yang C. Ya, ternyata jawabannya salah. Kita coba lagi, kita klik coba lagi. Selanjutnya kita misal pilih yang D. Apakah ada yang jawab D? Ya, ada. Kita klik yang D. Ya, jawaban yang D benar. Untuk mengetahui penyelesaiannya, kita klik penyelesaian. Penyelesaian latihan soal keempat untuk limas. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Diketahui volume 1350 cm kubik sama dengan sepertiga kali luas kali tingginya yaitu 18. Jadi kita dapat mengetahui luas alasnya sama dengan 1350 dibagi 6 sama dengan 225 cm persegi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka kita dapat mencari panjang sisinya yaitu dengan rumus luas alas sama dengan S kuadrat. Luas alas kita ketahui 225 cm persegi. Jadi S sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Jadi panjang sisi alas limas segi 4 tersebut adalah 15 cm. Untuk latihan soal berikutnya, kita klik latihan soal. Ya, kita selanjutnya latihan soal kelima. Kita pilih latihan 5 di bawah tulisan limas.
Latihan soal kelima untuk limas. Diketahui limas tegak beraturan TABCD dengan alas persegi memiliki rusuk 5 cm dan tinggi 59 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Dengan pilihan jawaban A 70 cm kubik, B 5 cm kubik, C 80 cm kubik, D 85 cm kubik. Silakan adik-adik terlebih dahulu mengerjakannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Mari kita cocokkan bersama jawabannya. Misal adik-adik memilih jawaban yang A. Kita klik yang A. Ya, ternyata jawaban A salah. Kita coba lagi, kita klik coba lagi. Kita pilih yang B. Ya, apakah ada jawab yang B? Ya, kita pilih yang B. Kita klik tombol B. Ya, ternyata jawabannya benar. Jadi untuk mengetahui penyelesaiannya untuk jawaban B, kita klik penyelesaian. Penyelesaian latihan 5 untuk limas. V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 1/3 luas alasnya X kuadrat kali T. Jadi sama dengan 1/3 5 kuadrat kali 9. Sama dengan 1/3 25 kali 9. Jadi volumenya dapat kita ketahui sama dengan 75 cm kubik. Maka volume limas tersebut adalah 75 cm kubik. Untuk latihan soal berikutnya, kita klik latihan soal. Di menu latihan soal, untuk latihan soal ke-10 latihan dari Prisma dan Limas, kita sudah sama-sama mengerjakannya, maka kita kembali ke menu utama. Kita klik menu. Pada menu utama, kita sudah membahas tentang materi, contoh soal, latihan soal. Berikutnya, yaitu pada game. Di sini game untuk melatih keterampilan adik-adik dalam memecahkan soal-soal dari materi. Kita pilih tombol game. Ya, sekarang waktunya bermain. Di sini terdapat clue, bebaskan teman-temanmu di mana mereka sedang disekap. Di sini terdapat 2 tombol, yaitu mulai dan back to menu. Jika kita klik tombol mulai, maka kita akan bermain untuk membebaskan teman-temanmu yang sedang disekap. Atau kita jika memilih back to menu, maka kita akan kembali ke menu utama. Sekarang kita klik tombol mulai. Ya, di sini terdapat 2 zona yang ingin kamu mainkan. Kamu pilih zona Prisma atau zona Limas.
Misal kita pilih zona prisma. Ya, selamat datang di zona prisma. Bebaskan temanmu dengan cara menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Selesaikan secara berurutan. Saat jawabmu salah, kamu bisa meninggalkannya atau mencobanya kembali. Keselamatan temanmu ada di tanganmu. Ya, kita ke soal yang pertama. Kita klik angka 1. Selesaikan permasalahan pertama dalam zona prisma untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Sebuah prisma alasnya berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya 20 cm dan 15 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, maka volumenya adalah A. 1800 cm kubik, B. 1200 cm kubik, C. 900 cm kubik, D. 750 cm kubik. Silakan adik-adik terlebih dahulu mengerjakannya agar dapat memilih jawaban yang benar agar kita dapat menyelesaikan soal yang pertama. Ya, apakah adik-adik sudah dapat menemukan jawabannya? Kita coba pilih jawaban yang C. Kita klik yang C. Ya, kamu gagal menyelamatkan teman-temanmu. Pilih nomor 1 untuk mencoba lagi atau melanjutkan ke nomor 2. Misal kita pilih yang nomor 1, kita klik dulu agar kita dapat menyelesaikan soal yang pertama. Kita misalkan jawab yang A. Kita klik yang A. Ya, kamu telah membebaskan teman pertamamu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan memilih nomor selanjutnya. Ya, untuk yang nomor 1 kita sudah selesaikan. Berikutnya kita yang kedua, kita klik nomor 2. Selesaikan permasalahan kedua dalam zona prisma untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Tinggi prisma dengan alas segitiga siku-siku adalah 8 cm. Jika sisi yang berbentuk sudut siku-siku itu adalah 4 cm dan 5 cm, maka volume prisma tersebut adalah A. 60 cm kubik, B. 80 cm kubik, C. 120 cm kubik, D. 160 cm kubik. Silakan adik-adik mengerjakan terlebih dahulu.
apakah sudah selesai mengerjakannya? Kita coba memilih yang D. Kita klik yang D. Ya, kamu gagal menyelamatkan teman keduamu. Pilih nomor 2 atau mencoba lagi, atau lanjutkan ke nomor 3. Kita akan mencoba lagi, pilih yang nomor 2. Misal kita pilih yang B. Kita klik yang B. Ya, kamu telah membebaskan teman keduamu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan pilih nomor selanjutnya. Ya, berikutnya kita akan melepaskan teman yang ketiga. Maka kita klik angka 3. Selesaikan permasalahan ketiga dalam zona prisma untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Volume prisma segitiga di samping adalah titik-titik cm kubik. A 1344, B 1434, C 2688, D 2868. Silahkan adik kerjakan terlebih dahulu dengan diketahui pada gambar di samping. Bagaimana, apakah sudah selesai mengerjakannya? Ya, kita misalkan pilih yang C. Kita klik yang C. Oh, ternyata jawabannya salah. Kita gagal melepaskan teman kita yang ketiga. Jadi kita dapat mencoba lagi, atau kita melanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita misalkan pilih yang A. Kita klik nilai A. Ya, kamu telah membebaskan teman ketigamu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan klik tombol selanjutnya, yaitu kita klik yang keempat. Selesaikan permasalahan keempat dalam zona prisma untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Suatu cetakan agar-agar berbentuk prisma segitiga. Panjang cetakan itu 25 cm, alas dan tinggi segitiganya 19 cm dan 8 cm. Berapa volume cetakan agar-agar itu? A. 2900 cm kubik, B. 2300 cm kubik, C. 1900 cm kubik, D. 1300 cm kubik. Silakan adik-adik terlebih dahulu mengerjakannya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang keempat ini.
Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kita misalkan pilih jawaban yang B. Kita klik yang B. Ya, ternyata kamu gagal menyelamatkan teman keempatmu. Pilih nomor 4 untuk mencoba lagi atau lanjutkan ke nomor 5. Kita akan mencoba lagi. Kita pilih yang 4. Misalkan kita pilih yang C, yaitu 1900 cm3. Kita klik. Ya, kamu telah membebaskan teman keempatmu. Selanjutnya kita akan membebaskan teman yang kelima. Kita klik 5. Selesaikan permasalahan kelima dalam zona prisma untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Sebuah bak berbentuk prisma segitiga berisi air setengah bagian. Tinggi prisma tersebut 150 cm, panjang alas segitiga 100 cm, dan tingginya 80 cm. Volume air yang ada dalam bak tersebut adalah A. 200.000 liter, B. 200 liter, C. 300.000 liter, D. 300 liter. Silakan adik-adik selesaikan terlebih dahulu permasalahan yang kelima. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Ya, kita misalkan pilih jawaban yang A. Kita klik tombol yang A. Ya, kamu gagal menyelamatkan teman terakhirmu. Pilih nomor 5 untuk mencoba lagi atau pilih tombol finish. Misalkan kita akan menyelamatkan temanmu yang terakhir ini, kita kembali lagi mencoba. Kita klik nomor 5. Misalkan kita akan menjawab yang D. Kita klik yang D. Ya, kamu telah membebaskan teman terakhirmu. Silahkan pilih tombol finish. Kita klik finish. Selamat, kamu berhasil membebaskan semua teman-temanmu dari zona prisma. Pilih selesai untuk mengakhiri atau pilih home untuk mulai lagi. Kita klik home. Sebelumnya, kita telah menyelesaikan soal-soal dengan benar. Ketika jawaban kita salah, kita mencobanya lagi agar jawaban benar. Namun, kita akan memainkan game ini dengan tidak mencoba lagi apabila jawabannya salah. Akan seperti apa hasil dari permainan ini? Mari langsung aja kita mainkan. Kita akan mencobanya permainan yang tadi dengan jika kita tidak menjawab semua persoalan yang benar pada zona limas. Kita klik zona limas. Ya, selamat datang di zona limas. Bebaskan temanmu dengan cara menyelesaikan soal yang telah saya berikan. Selesaikan secara berurutan. Saat jawabanmu salah, kamu bisa meninggalkannya atau mencobanya kembali. Keselamatan temanmu ada di tanganmu. Kita pilih yang pertama. Kita klik angka 1. Selesaikan permasalahan pertama dalam zona limas untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Alat sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 12 cm,
dan tingginya 8 cm. Volume limas adalah A. 264 cm kubik, B. 344 cm kubik, C. 384 cm kubik, D. 486 cm kubik. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Misal kita akan memilih yang C. Kita klik yang C. Iya, kamu telah membebaskan teman pertamamu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan pilih nomor selanjutnya. Ya, kita telah membebaskan teman kita yang pertama. Kita klik angka kedua untuk membebaskan teman kita yang kedua. Selesaikan permasalahan kedua dalam zona limas untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Sebuah limas segitiga alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi limas 10 cm, volume limas itu adalah A. 520 cm kubik, B. 390 cm kubik, C. 240 cm kubik, D. 80 cm kubik. Silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan kedua ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Misal kita pilih yang B. Kita klik yang B. Ya, kamu gagal menyelamatkan teman keduamu. Pilih nomor 2 untuk mencoba lagi atau lanjutkan ke nomor 3. Misalkan kita tidak mau membebaskan teman kita yang kedua, kita akan melanjutkan ke nomor yang ketiga. Kita klik yang ketiga. Selesaikan permasalahan ketiga dalam zona limas untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Limas TABC dengan alas ABC siku-siku di B. Jika AB sama dengan 15 cm, BC sama dengan 8 cm, dan volume limas 400 cm kubik, tinggi limas itu adalah A. 20 cm, B. 18 cm, C. 16 cm, D. 14 cm. Silakan adik-adik terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ketiga.
Bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kita coba pilih yang A. Kita klik yang A. Ya, kamu telah membebaskan teman ketigamu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan pilih nomor selanjutnya. Kita pilih yang keempat. Selesaikan permasalahan keempat dalam zona limas untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Luas alas suatu limas sama dengan luas alas suatu kubus. Tinggi limas sama dengan 1/3 tinggi kubus. Perbandingan volume limas dan volume kubus adalah A 1/3, B 3/1, C 1/6, D 1/9. Silakan adik-adik mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Misal kita pilih yang D. Kita klik yang D. Apakah teman kita dapat bebas? Ya, ternyata kamu telah membebaskan teman keempatmu. Segera bebaskan temanmu yang lain dengan pilih nomor selanjutnya. Kita pilih yang kelima. Kita klik yang 5. Selesaikan permasalahan kelima dalam zona limas untuk membebaskan temanmu dari tempat ini. Alas limas berbentuk belak ketupat memiliki diagonal 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah A 160 cm3, B 320 cm3, C 480 cm3, D 960 cm3. Silakan adik-adik terlebih dahulu mengerjakannya. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Misal kita pilih jawaban yang D. Kita klik yang D. Ya, ternyata kamu gagal menyelamatkan teman terakhirmu. Pilih nomor 5 untuk coba lagi atau pilih tombol finish. Misalkan kita tidak akan membebaskan teman kita yang kelima atau teman kita yang terakhir, kita klik finish. Kita pilih tombol finish. Ya, selamat, kamu berhasil membebaskan 3 temanmu dari zona limas. Pilih selesai untuk mengakhiri atau pilih home untuk mulai lagi. Kita telah menyelesaikan zona limas dan juga zona prisma yang tadi, maka kita akan mengakhirinya dengan memilih tombol selesai.
Terima kasih telah menyaksikan media pembelajaran kami tentang Prisma dan Dimas. Media ini disusun oleh kelompok kami yaitu Nurul Fidayanti, Dahlan Irawan, dan Heni Setiawati. Demikian media dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.